Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah tentang personal disorder atau gangguan kepribadian. Sebelum kepada materi, kami akan memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Keisha Altistan Yusuf dengan NPM 2210293. Nama saya Putri Citra Resmi dengan NPM 2210.004. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alpigani dengan NPM 221307. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firka Kartika dengan NPM 221290. Perkenalkan, nama saya Agnes Salsa Azahra dengan NPM 2210.003. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami yang sudah memberikan kesempatan untuk presentasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang diberikan oleh dosen kami, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang gangguan kepribadian. Jadi setiap manusia mempunyai karakteristik yang beragam. Kepribadian merupakan kumpulan dari sifat-sifat emosional dan perilaku yang mencirikan kehidupan seorang sehari-hari. Dalam kondisi normal, kepribadian umum cenderung stabil dan dapat diprediksi. Namun terdapat pula individu yang mengalami masalah dengan kepribadian mereka. Istilah gangguan kepribadian personal disorder pada wacana dahulu sering disebut juga psikopat. Artinya adalah adanya kekurangan atau gangguan dalam jiwa yang tampil dalam perilaku sehari-hari. Kadang-kadang juga disebut sebagai sosiopat. Karena yang diperhitungkan adalah perilaku yang menimbulkan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Di Eropa disebut psikopat, sedangkan di Amerika sosiopat. Gangguan kepribadian, personal disorder, pada umumnya ditandai oleh masalah-masalah di mana individu secara tipikal atau khas mengalami paling sedikit kesukaran dalam melaksanakan kehidupan dengan orang lain. Sebagaimana yang ia kehendaki, orang-orang yang mengalami personal disorder ini melihat orang lain sebagai hal yang membingungkan, tidak dapat diduga, dan pada derajat yang bervariasi tidak dapat diterima. Artinya dia juga akan demikian. Melakukan tindakan-tindakan sosial secara membingungkan, tidak jelas, tidak dapat diduga, dan sebagainya. Pada individu ini, ciri perilaku maladaptif itu tampak begitu melekat pada dirinya. Biasanya mereka menolak untuk mendapatkan pertolongan dari terapis dan menolak atau menyangkal bahwa dirinya suatu masalah. Apabila dibandingkan dengan individu yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan obsesif kompulsif, individu dengan gangguan kepribadian lebih. Selanjutnya di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 kelompok gangguan kepribadian. Yang kedua, dari masing-masing kelompok gangguan kepribadian, buat dan jabarkan setiap kategorinya. Yang ketiga, berikan contoh untuk setiap masing-masing gangguan kepribadian. Menggunakan referensi dari pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa PPDGJ 3 2013. Yang keempat, berikan contoh penanganan yang sesuai dapat menangani masing-masing gangguan kepribadian tersebut. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan tersebut kambuh. Berikan juga contoh konkretnya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Putri, pengertian dan pengelompokan gangguan kepribadian. Pengertian dan pengelompokan gangguan kepribadian. Kepribadian adalah watak, temperamen, spesifik, reaktivitas emosional, kewajaran, hubungan interpersonal yang dibangun, kebutuhan, harapan, kekikiran, kedermawanan, arogansi, kemerdekaan yang terbentuk sejak masa anak, remaja sampai dewasa dini, dan dipertahankan sepanjang kehidupan. Berdasarkan diagnostik dan statistikal Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok A terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotupal. Individu pada ketiga gangguan ini menampilkan perilaku yang relatif, yaitu eksentrik dan Kelompok B terdiri dari gangguan kepribadian antisosial,
borderline, histrionik, dan narasistik. Individu pada gangguan tersebut menampakkan perilaku yang dramatis atau berlebih-lebihan, emosional, dan aneh, tidak menentu. Kelompok C terdiri dari gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsessive compulsive. Individu dengan gangguan kepribadian semacam ini tampak selalu cemas dan ketakutan. Perkiraan prevalensi untuk setiap kelompok berbeda-beda. 5,7% untuk gangguan di klaster A, 1,5% untuk gangguan di klaster B, dan 6% untuk gangguan di klaster C, dan 9,1% untuk gangguan kepribadian apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Putri, kategori gangguan kepribadian itu dikelompokkan menjadi 3. Untuk kelompok A, saya akan menjabarkan. Gangguan kepribadian berdasarkan kesamaan pola perilaku yang ditampilkan oleh individu, kelompok A mencakup gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal, yang secara umum ditandai oleh pelaku eksentrik, aneh, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Salah satu gangguan utama dalam kelompok ini adalah gangguan kepribadian paranoid, yaitu kondisi di mana individu menunjukkan kecurigaan dan ketidakpercayaan yang menetap, serta tidak beralasan terhadap orang lain. Individu dengan gangguan ini cenderung menafsirkan perilaku orang lain ancaman, penghinaan, atau merugikan mereka. Mereka sangat sensitif terhadap kritik, mudah marah, dan sering menunjukkan sikap bermusuhan. Hubungan interpersonal sulit terjalin karena individu cenderung menjaga jarak emosional, tidak hangat, dan lebih menilai orang lain berdasarkan kekuatan status serta kelemahan. Dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, mereka dapat tampak rapi, logis, dan cekatan, namun sering menjadi sumber konflik. Kelompok B terdiri dari gangguan kepribadian antisosial, borderline, histrionik, dan narsistik, yang ditandai oleh pola perilaku dramatis, emosional, impulsif, dan tidak stabil. Gangguan kepribadian antisosial merupakan salah satu gangguan yang paling sering dijumpai dan dicirikan oleh ketidakmampuan individu untuk mematuhi norma sosial serta menjalin hubungan yang bertanggung jawab dengan orang lain. Individu dengan gangguan ini memiliki toleransi frustasi yang rendah, bertindak impulsif, dan tidak memperhatikan konsekuensi dari perbuatannya. Mereka seringkali tanpa menawan, percaya diri, dan pandai berbicara, sehingga mampu memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, riwayat kehidupan biasanya dipenuhi perilaku menyimpang sejak masa kanak-kanak dan remaja seperti berbohong, membolos, mencuri, berkelahi, penggunaan zat-zat tertentu, serta berbagai aktivitas ilegal lainnya. Pada masa dewasa, perilaku ini sering berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hukum, dan perilaku beresiko. Prevalensi gangguan kepribadian antisosial lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Biasanya muncul sebelum usia 15 tahun. Lebih umumnya ditemukan pada lingkungan sosial ekonomi rendah dan sering gangguan lain seperti depresi serta penyalahgunaan alkohol dan zat tertentu. Meskipun bersifat menetap, kecenderungan perilaku antisosial umumnya menurun seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, yang terakhir pada kelompok C merupakan kelompok gangguan kepribadian yang didominasi oleh kecemasan, ketakutan, dan kebutuhan akan penerima dari orang lain. Salah satu gangguan dalam kelompok ini adalah gangguan kepribadian avoidant atau menghindar. Gangguan ini ditandai oleh sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kritik dan penilaian negatif, sehingga individu cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Individu dengan gangguan kepribadian avoidant memiliki rasa rendah diri, kurang percaya diri, dan perasaan tidak aman dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka sering menghindar kontak sosial karena takut ditolak, dipermalukan, atau dianggap tidak mampu, serta kerap menafsirkan komentar netral sebagai hinaan. Akibat hubungan sosial menjadi sangat terbatas dan individu jarang memiliki teman dekat. Meskipun demikian, individu dalam gangguan ini umumnya masih dapat berfungsi secara cukup baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika berada dalam lingkungan yang suportif, tidak menghakimi, dan memberikan rasa aman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini ada contoh gangguan kepribadian menggunakan referensi dari Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ 3 2013. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan diagnosis gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, yang meliputi kesulitan membedakan gangguan kejiwaan yang saling mirip, ketidakmampuan mengenali gejala palsu atau gejala akibat faktor lain seperti kondisi medis, misalnya hipotiroidisme atau efek samping obat, pengaruh budaya luar yang berbeda dalam ekspresi gejala, serta intervensi eksternal atau manipulasi dalam asesmen forensik. Diagnosis merupakan proses penanaman atau serangkaian gejala gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang. Diagnosis juga adalah langkah untuk mengidentifikasi serangkaian gejala yang terkait gangguan kejiwaan. Meskipun nama gangguan jiwa dapat berubah dan berkembang seiring waktu, proses diagnosis tetap seringkali penting untuk dilakukan. Diagnosis ini merupakan keperluan komunikasi ilmiah atau epidemiologis menurut Gulham. Diagnosis psikiatri melibatkan beberapa proses. Yang pertama ada mengorganisir gejala, simptom, dan keluhan subjektif yang dialami oleh klien, bersama dengan tanda-tanda objektif yang dapat diamati oleh psikolog dan perilaku abnormal yang terlihat selama pemeriksaan psikiatris. Pemeriksaan ini dilakukan melalui beberapa wawancara klinik dan observasi perilaku. Kemudian ada yang kedua, pengelompokan sejumlah simptom menjadi sindrom yang merupakan kumpulan gejala dan tanda yang dikenal dalam satu istilah. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan yang telah spesifik untuk menentukan jenis gangguan mental yang dihadapi. Yang keempat, menetapkan diagnosis berdasarkan kerangka standar diagnosis multiaksial baik melalui DSM maupun PPDGJI. Kemudian di sini ada psikologis. Adalah istilah umum yang mengacu pada distorsi dan gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan hilangnya kontak dan dengan realitas konseptual. Ini ditandai dengan delusi, halusinasi, gangguan pikiran, perilaku perilaku motorik yang sangat tidak teratur dan abnormal, dan gejala negatif. Istilah ini dapat membingungkan karena digunakan untuk merujuk pada kategori diagnostik dan gejala individu atau pengalaman dengan tingkat keparahan, durasi, dan signifitas klinis yang bervariasi. Yang dimana seseorang akan sering menunjukkan perubahan perilaku sebelum psikosis berkembang. Tanda-tanda peringatan untuk psikosis meliputi ada beberapa. Yang pertama, kecurigaan, ide-ide paranoid atau kegelisahan dengan orang lain. Yang kedua, kesulitan berpikir jernih dan logis. Yang ketiga, menarik diri secara sosial dan menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Yang keempat, gagasan yang tidak biasa atau terlalu intens, perasaan aneh dan terkadang tidak berperasaan. Yang kelima, menurun perawatan diri atau kebersihan pribadi. Yang keenam, gangguan tidur termasuk sulit tidur dan berkurangnya waktu tidur. Yang ketujuh, kesulitan membedakan fantasi dan kenyataan. Yang kedelapan, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada penurunan nilai atau kinerja pekerjaan secara tiba-tiba. Gangguan kepribadian dapat mengalami perubahan perilaku yang lebih umum meliputi gangguan emosional, kecemasan, kurang motivasi, dan tidak dapat beraktivitas normal. Dalam beberapa kasus, seorang yang mengalami episode psikotik mungkin berperilaku membingungkan dan tidak dapat diprediksi dan dapat membahayakan diri sendiri atau mengancam atau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jenis gangguan psikotik. Secara umum, terdapat beberapa jenis gangguan psikotik, diantaranya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Jenis ini berisi berbagai macam gangguan yang berbeda dalam tingkat keburukan dan bentuk klinik, tetapi semuanya disebabkan oleh penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif yang mungkin atau tidak diresepkan secara medis. Karakter ketiga kode mengidentifikasi zat yang terlibat, dan karakter keempat menentukan keadaan klinis.
yang kode harus digunakan sesuai kebutuhan untuk setiap zat ditentukan. Tetapi harus diperhatikan bahwa tidak semua kode karakter keempat berlaku untuk semua zat. Identifikasi zat psikoaktif harus didasarkan pada sebanyak mungkin sumber informasi termasuk data laporan diri, analisis darah, dan cairan tubuh lainnya. Gejala fisik dan psikologik yang khas, tanda dan perilaku klinis, dan bukti lain seperti obat yang dimiliki pasien atau laporan dari pihak ketiga yang dapat menginformasikan. Banyak pengguna narkoba mengonsumsi lebih dari satu jenis zat psikoaktif. Diagnosis utama harus diklasifikasikan jika memungkinkan menurut zat atau kelas zat yang menyebabkan atau berkontribusi paling besar terhadap munculnya sindrom klinis. Diagnosis ini harus diberi kode ketika zat psikoaktif lain telah digunakan dalam jumlah yang memabukkan. Pemerintah di sini menargetkan 10.000 orang penyalahgunaan nafja yang mendapatkan layanan rehabilitas medis pada tahun 2021 dan berhasil mencapai 1.149 penyalahgunaan nafja yang mendapatkan layanan rehabilitas medis dari 33 provinsi. Target dan capaian penyalahgunaan nafja yang mendapatkan layanan rehabilitas medis merupakan penyumlah kumulatif dari tahun sebelumnya. Terdapat beberapa jenis gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. Yang pertama, intoksikasi akut, penggunaan yang merugikan, sindrom ketergantungan, keadaan putus zat dengan delirium, gangguan psikotik, sindrom amnestik, gangguan psikotik residual atau onset lambat, gangguan mental dan perilaku lainnya, gangguan dan perilaku mental dan perilaku YTT. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjutan dari materi sebelumnya. Contoh gangguan dan penanganan gangguan kepribadian, yaitu ada gangguan kepribadian paranoid dengan ciri-ciri kepekaan berlebihan terhadap kegagalan dan penolakan, kecenderungan untuk tetap menyimpan dendam, misal menolak untuk memaafkan untuk sesuatu penghinaan, luka hati atau masalah kecil, kecurigaan dan kecenderungan yang mendalam untuk mendistorisi pengalaman. Kecurigaan dan kecenderungan yang muncul untuk kecurigaan dan kecenderungan yang mendalam untuk mendistorisikan pengalaman dengan menyalahartikan tindakan orang lain yang netral atau bersahabat sebagai suatu sikap permusuhan dan penghinaan. Pemaksaan, bermusuhan, dan ngotot tentang hak pribadi tanpa memperhatikan situasi yang ada. Kecurigaan yang berulang tanpa sadar tentang kesetiaan seksual dari pasangan. Kecenderungan untuk merasa dirinya secara berlebihan. Dan yang terakhir, preokupasi dan penjelasan-penjelasan yang berkonsekuensi tidak substantif dari suatu peristiwa. Lalu yang kedua, kepribadian skizoid. Dengan ciri-ciri sedikit bila ada aktivitas yang memberikan kesenangan, emosi dingin, kurang mampu untuk mengekspresikan kehangatan, kelembutan, dan kemarahan terhadap orang lain. Tampak nyata tidak kepedulian baik terhadap pujian atau kecaman. Kurang tertarik untuk mengalami pengalaman seksual dengan orang lain. Hampir selalu memilih aktivitas yang dilakukan sendiri. Proaktif dengan fantasi dan introspeksi yang berlebihan. Tidak mempunyai teman dekat atau hubungan pribadi yang akrab. Dan yang terakhir, sangat tidak sensitif terhadap norma dan kebiasaan sosial yang berlaku. Lalu yang ketiga, gangguan kepribadian disosial. Gangguan kepribadian ini biasanya menjadi perhatian disebabkan adanya perbedaan yang besar antara perilaku dan norma sosial yang berlaku ditandai oleh bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain, sikap yang amat tidak bertanggung jawab dan berlangsung terus-menerus, tidak mampu memelihara suatu hubungan agar berlangsung lama meskipun tidak ada kesulitan mengembangkannya, toleransi terhadap frustasi rendah dan ambang yang rendah untuk memanipulasi melampiaskan agresif, termasuk tindakan kekerasan, tidak mampu mengalami rasa salah
dan menarik manfaat dari pengalaman, khususnya dari hukuman. Dan yang terakhir, sangat cenderung menyalahkan orang lain atau menawarkan rasionalisasi yang masuk akal untuk perilaku yang membuat pasien konflik dengan masyarakat. Gangguan kepribadian emosional tidak stabil. Dengan ciri-ciri terdapat kecenderungan yang mencolok untuk bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bersamaan dengan ketidakstabilan emosional. Dua varian khas adalah kaitan dengan impulsif dan kekurangannya pengendalian diri. Karakter kelima yaitu tipe yang impulsif. Lalu tipe ambang atau borderlines. Gangguan kepribadian historik. Gangguan kepribadian ini dengan ciri-ciri ekspresi emosi yang dibuat-buat, lalu bersifat sugestif, mudah dipengaruhi orang lain, keadaan afek yang dangkal dan labil, terus-menerus mencari kegairahan, penghargaan dari orang lain dan aktivitas di mana pasien menjadi pusat perhatian, penampilan atau perilaku merangsang yang tidak memadai, terlalu peduli dengan daya tarik fisik. Lalu ada gangguan kepribadian cemas atau menghindar. Gangguan kepribadian ini memiliki ciri-ciri perasaan yang tegang dan takut untuk menatap persuasif, merasa dirinya tidak mampu, tidak menarik atau lebih rendah dari orang lain, preokupasi yang berlebihan terhadap kritik dan penolakan dalam situasi sosial, keengganan untuk terlibat dengan orang kecuali merasa yakin akan disukai, pembatasan dalam gaya hidup karena alasan fisik. Untuk pencegahannya, yaitu psikoterapi. Yang pertama yaitu psikoterapi gangguan kepribadian paranoid. Pasien paranoid tidak bekerja baik dalam psikoterapi kelompok. Karena itu, ahli terapi harus berhadapan langsung dalam menghadapi pasien dan harus diingat bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat penting bagi pasien. Ahli terapi yang terlalu banyak menggunakan interpretasi mengenai perasaan, ketergantungan yang dalam masalah seksual, dan keinginan untuk keintiman dapat meningkatkan ketidakpercayaan diri pasien. Psikoterapi gangguan kepribadian skizoid. Dalam lingkungan terapi kelompok, pasien gangguan kepribadian skizoid mungkin diam untuk jangka waktu yang lama, namun suatu waktu mereka akan ikut terlibat. Pasien harus dilindungi dari serangan agresif anggota kelompok lain, mengingat kecenderungan mereka akan ketenangan. Dengan berjalannya waktu, anggota kelompok menjadi penting bagi pasien skizoid dan dapat memberikan kontak sosial. Psikoterapi gangguan kepribadian skizotipal. Pikiran yang aneh dan ganjil pada pasien gangguan kepribadian skizotipal harus ditangani dengan hati-hati. Beberapa pasien terlibat dalam pemujaan, praktik religius, dan aneh oleh okultis terapi, tetapi tidak boleh menertawakan aktivis tersebut atau mengadili kepercayaan atau aktivitas mereka. Psikoterapi untuk gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian borderless ini ditandai dengan masalah signifikan dengan hubungan interpersonal, identitas, pengaruh regulasi, dan impulsif. Perilaku menyakiti diri sendiri, upaya bunuh diri, gangguan makan, atau gangguan penggunaan zat yang sering menambah gambaran klinis. Kehadiran BPD membuat pengobatan gangguan efektif yang gangguan stres dan gangguan trauma lebih sulit dan memperburuk prognosis. Baik, dilanjut oleh Dan yang terakhir, psikoterapi adalah sebuah terapi yang mengarahkan pasien untuk bicara terbuka. Pasien akan dibimbing untuk membicarakan pikiran dan perasaan. Pasien bebas untuk mengutarakan apa saja yang ada di pikirannya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan tersebut kambuh. Jadi gangguan kejiwaan ini kambuh dipicu oleh kombinasi faktor seperti stres berat, trauma, kurang tidur, atau perubahan kimia otak, dan juga ketidakpatuhan minum obat. Hingga kurangnya dukungan sosial termasuk juga dengan faktor biologis atau genetik kerusakan otak dan lingkungan, kekerasan, isolasi,
Pemicu spesifik bisa berbeda, namun umumnya melibatkan beban psikologis, perubahan fisik atau hormon penyakit kronis, dan ketidakmampuan mengelola emosi serta pemicu eksternal, yang semuanya bisa mengganggu keseimbangan zat kimia di otak. Contohnya, gejala depresi bisa disebabkan oleh hipotiroidisme yang tidak terdeteksi, sehingga diagnosis gangguan kejiwaan primer terlewatkan, atau dalam konteks budaya Indonesia, di mana gangguan makan dianggap normal sehingga sulit diidentifikasi. Nah, ini ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kepribadian. Yang pertama ada memiliki kelainan pada struktur otak atau komposisi kimia di dalam otak. Yang kedua, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Ketiga, memiliki perasaan sering diabaikan sejak masa anak-anak. Yang keempat, mengalami pelecehan sejak anak-anak, baik secara verbal ataupun fisik. Yang kelima, memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang keenam, menjalani hidup di tengah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Yang ketujuh, trauma masa kecil, pelecehan verbal pada masa anak-anak dapat berdampak pada perkembangan gangguan kepribadian. Yang kedelapan, penggunaan zat psikoaktif, menyalahgunakan obat-obat terlarang. Yang kesembilan, stres berat. Nah, dari beberapa teori itu, faktor menyebutkan diantaranya ada faktor genetik, faktor struktur otak dan struktur kimia, dan faktor trauma di masa kecil. Misalnya ketidakharmonisan dalam keluarga ataupun mungkin pengabaian sejak kecil. Lalu di sini kesimpulannya, gangguan kepribadian merupakan gangguan kesehatan mental yang dicirikan dengan pola pikir, perilaku, dan perasaan yang terganggu dan tidak disadari oleh penderita. Terkadang penderita juga menyalahkan orang lain atas pemikiran atau perilaku yang dilakukan. Oleh dengan gangguan ini biasanya sulit membangun kehidupan sosial bersama orang lain dan perilaku yang berbeda dengan orang lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Gangguan kepribadian digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A di mana individu bersifat eksentrik. Pada kelompok B yaitu kategori individu yang dramatis dan emosional. Mereka yang ada dalam kelompok C merupakan individu yang mudah cemas atau ketakutan. Perspektif teoritis gangguan kepribadian yaitu perspektif psikodinamika, perspektif belajar, perspektif keluarga, perspektif biologis, dan perspektif sosiokultural. Cara penanganannya gangguan kepribadi bisa dengan terapi psikodinamika, behavioral, dan biologis. Psikotik mengarah pada kumpulan gejala yang mempengaruhi pikiran di mana selama episode psikotik mereka akan sulit untuk membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Yang terkait dengan patofisiologi gangguan psikotik adalah neurotransmitter dopamin. Gejala positif gangguan psikotik diyakini disebabkan oleh kelebihan dopamin disalurkan mesolibik. Anegakan diagnosis psikotik berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa 3 PPDGJ 3. Di antaranya ialah gangguan mental dan perilaku akibat penggangguan zat psikoaktif, skizofrenia, gangguan skizotipal, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut dan sementara, gangguan skizoafektif, gangguan psikotik non-organik lainnya. Gangguan psikotik non-organik mania dengan gejala psikotik, gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik, gangguan afektif bipolar episode kini depresif berat dengan gejala psikotik, gangguan depresi berulang dan episode kini berat dengan gejala psikotik.
Baik, dapat disimpulkan bahwa gangguan kepribadian merupakan kondisi psikologis yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan individu, baik dalam aspek sosial, emosi, dan maupun pekerjaan. Pemahaman yang baik mengenai gangguan kepribadian tidak hanya penting dalam ranah klinis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mengembangkan sikap empati, mengurangi stigma, serta memberikan respon yang lebih tepat terhadap individu dalam kondisi tersebut. Dengan pengetahuan ini diharapkan kita mampu melihat gangguan kepribadian bukan sekedar sebagai penyimpangan perilaku, melainkan sebagai kondisi yang membutuhkan pemahaman, dukungan, dan penanganan yang sesuai. Dengan demikian, presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.